Pukul 5 pagi aku bangun. Entah kenapa hatiku berdebar tidak karuan. Aku duduk sebentar, lalu pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Sholat 2 rakaat aku tunaikan, memanjatkan doa untuk keselamatan keluarga serta diriku sendiri. Setelahnya, aku membuat sarapan juga bekal untuk putriku sekolah. "Loh, banyak banget masaknya, Num?" tanya ibu yang melihatku memasukkan beberapa potong ayam goreng ke dalam kotak bekal. "Aku mau jenguk Cahaya, Bu. Rindu sekali aku pada anak itu." "Cahaya? Setelah apa yang ibunya lakukan, kamu ingin menemuinya?" Aku menghentikan tangan, lalu menatap pada ibu yang tidak suka dengan jawabanku tadi. "Ibu, Cahaya pernah jadi anakku. Apa salahnya sih aku menemui dia sebentar? Sudah 3 bulan lebih loh, aku tidak melihat dia." "Terserah sih, ibunya suka atau tidak. Mungkin aku akan meminta Mas Sandi untuk membawa anak itu ke sekolah Sanum. Kami bisa bertemu di sana." "Terserahlah, Ranum. Ibu mana tahu isi hatimu seperti apa. Oh iya, kamu pikirkan lagi tawaran bapak untuk membuka usaha. Untuk modal, ibu dan bapak punya sedikit uang. Jika kamu mau jualan di pasar," tutur ibu, kemudian membawa kopi hitam yang tadi aku buatkan untuk bapak. Aku hanya bergumam, entahlah, aku masih belum bisa berpikir untuk menerima tawaran bapak atau tidak. Aku juga tidak tahu kenapa. Sejak bangun tidur tadi, jantungku terus berdetak kencang. 2 bekal sudah aku siapkan, 1 untuk Sanum, 1 lagi untuk Cahaya. Setelahnya, aku membangunkan putriku untuk mandi dan berangkat ke sekolah. Saat Sanum sedang memakai sepatunya, aku mengirimkan pesan pada Mas Sandi yang nomornya pernah aku blokir waktu itu. Lucu, aku memblokir nomor dia, kemudian membukanya kembali setelah pengadilan menyatakan aku dan dia bukanlah suami istri lagi. "Mas, bisa bawa Cahaya ke sekolah Sanum tidak? Aku ingin bertemu dia. Aku juga sudah buatkan bekal untuknya," tulisku dengan menyertakan foto 2 kotak bekal. "Bisa, Num, bisa sekali. Oke, aku akan bawa Cahaya ke sana. Tunggu ya." Aku tersenyum senang membaca pesan balasan dari Mas Sandi. Sanum sudah siap, kami pun segera berangkat ke sekolah. Di depan sekolah, aku melarang Sanum untuk turun dan masuk kelas terlebih dahulu. Aku meminta dia diam hingga Mas Sandi datang dan anak-anak sarapan bersama. Pasti akan sangat menyenangkan melihat mereka makan dengan saling tertawa dan saling suap. Hal yang selalu aku lihat ketika kami masih bersama. "Ranum, Cahaya masuk rumah sakit. Dia tidak sadarkan diri." "Allah," ucapku kaget setelah membaca pesan dari mantan suamiku itu. "Kenapa, Bunda?" tanya Sanum. Melihatku yang terkejut, aku menatap Sanum dengan tatapan kosong. Ponsel hampir saja jatuh karena tangan yang bergetar saking kagetnya. "Bunda," ucap Sanum lagi seraya mengusap pipiku. "Tidak ada apa-apa, Nak. Sanum, masuk ya, sarapan di kelas sama Bu Safira." Tiba-tiba Bunda teringat sesuatu, ucapku seraya membereskan bekal anak itu. "Katanya kita mau nungguin seseorang. Mana? Kok gak datang-datang?" Gak jadi, Nak. Mereka gak jadi datang." "Sudah, Sanum masuk Ki. Bunda harus pulang. Bunda lupa matikan kompor, sayang. Kalau Bunda tidak segera pulang, nanti rumah kita kebakaran," kataku berbohong. Dengan raut wajah kecewa, Sanum keluar dari mobil dengan menenteng tas bekalnya. Dia melambaikan tangan padaku, lalu berlalu masuk ke dalam kelas. Aku membaca kembali pesan yang dikirim Mas Sandi padaku. Sama, bunyinya masih sama, tentang Cahaya yang dibawa ke rumah sakit. "Kenapa Cahaya bisa tidak sadarkan diri?" ujarku pelan. "Jika diam di tempat ini, aku tidak akan mendapatkan jawaban.
Maka dari itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit agar tahu apa yang terjadi dengan Cahaya. Di perjalanan, aku mencoba menghubungi Mas Sandi lewat sambungan telepon, namun tidak bisa. Dia tidak mengangkat panggilan dariku. Pesan pun tidak dia balas. Perasaanku semakin khawatir dibuatnya. Bruk! Astagfirullahalazim, ujarku kaget luar biasa saat mobil yang ku kendarai menubruk pembatas jalan. Ini keteledoranku, tidak fokus berkendara karena mata yang terus melirik ponsel, berharap ada pesan dari Mas Sandi. Ya Allah, liriku seraya mengusap wajah. Mbak, tidak apa-apa. Aku mengerjapkan mata melihat pada wanita pengendara motor yang mengetuk pintu mobilku. Tidak apa-apa, saya tadi sedikit mengantuk, ujarku mengangguk pelan. Oh, syukurlah kalau tidak apa-apa. Sebaiknya istirahat dulu, Mbak. Takutnya nanti malah membahayakan orang lain. Kalau begitu, saya duluan ya, Mbak. Jangan dipaksakan menyetir. Aku kembali mengangguk seraya menangkupkan kedua tangan di dada. Wanita itu sudah pergi dan aku turun dari mobil melihat bumper depan mobilku yang sedikit penyok. Masih untung menabrak pembatas jalan. Kalau orang lain yang aku tabrak bisa berurusan dengan polisi nanti. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini ponsel aku simpan di dalam tas. Tidak ingin hal serupa terjadi lagi dan membuatku celaka. Ranum, aku menoleh. Saat ini aku sudah berada di depan rumah sakit. Entahlah Cahaya ada di rumah sakit ini atau tidak. Yang aku tahu, rumah sakit ini jaraknya paling dekat dengan rumah Mas Sandi. Harusnya Mas Sandi memang membawa putrinya ke rumah sakit ini. Van, sedang apa di sini? Tanyaku pada pria yang baru saja turun dari mobilnya. Ingin jenguk teman. Kamu sendiri ngapain? Siapa yang sakit? Devano balik bertanya. Cahaya, tadi aku dapat kabar dari Mas Sandi kalau Cahaya masuk rumah sakit. Tapi gak tahu juga sih dibawa ke sini atau bukan. Mas Sandi juga belum membalas pesanku sejak tadi. Devano mengangguk-anggukkan kepala. Kami pun masuk bersamaan dengan tujuan yang sama. Meskipun orang yang ingin kami jenguk berbeda, Devano tidak keberatan untuk menemaniku mencari pasien bernama Cahaya dengan bertanya pada resepsionis. Perempuan cantik yang ada di meja resepsionis mengatakan, pasien atas nama Cahaya ada di IGD. Aku langsung ke sana, ditemani Devano. Aku sudah menolak dia untuk tidak usah mengantarku hingga menemukan Cahaya. Namun, dia tetap kekeh ingin memastikan aku sampai ke tempat tujuan dengan baik-baik saja. Sepanjang perjalanan, perasaanku tidak karuan, hingga akhirnya mataku menangkap sosok yang sangat aku hafal, tengah duduk menangkup kedua pipinya. Mas Sandi, gimana Cahaya? Tanyaku langsung saat kaki sudah berhenti melangkah. Mau apa kamu datang ke sini? Senang saat tahu Cahaya masuk rumah sakit. Mawar berdiri dan langsung berucap dengan nada ketusnya. Berhenti, Mawar. Tolong, jangan buat keributan di sini, ujar Mas Sandi menghentikan aksi wanitanya. Mata pria itu memerah, menyiratkan ada amarah juga kesedihan dalam dirinya. Entah apa yang terjadi antara suami istri itu, tapi yang jelas bukan itu tujuanku datang ke sini. Aku tidak peduli jika mereka ada masalah karena memang bukanlah urusanku. Aku datang ke sini untuk melihat keadaan Cahaya, bukan untuk mencari keributan dengan siapapun. Bagaimana keadaannya? Ujarku kemudian. Belum ada kabar, masih ditangani dokter di dalam, ucap Mas Sandi lemah. Seserius apa keadaan anak itu hingga membuat Mas Sandi begitu terpukul? Aku penasaran, tapi tidak mungkin mendesak mereka untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi. Devano pamit setelah beberapa saat menemaniku di sini. Pria itu pergi untuk menjenguk kawannya dan aku tetap di sini untuk mengetahui keadaan Cahaya.
10 menit terasa sangat lama dalam menanti jawaban atas pertanyaanku. Kulihat Mas Sandi dan Mawar saling diam, tidak bertegur sapa. Setelah beberapa saat aku ada di sini. Ada apa dengan mereka? Mungkinkah kondisi Cahaya sekarang ada hubungannya dengan kedua orang tuanya? Mereka bertengkar hebat. Aku menggelengkan kepala, menepis pertanyaan-pertanyaan yang datang hingga ponselku berdering membuat fokusku teralihkan. Halo Fir, Num, kerja gak? Sanum jatuh, dia nangis dan tidak mau melanjutkan belajar. Allah, apalagi ini? Kok bisa? Tanyaku khawatir. Biasalah, anak-anak saling geser dan Sanum jatuh. Tidak ada yang luka, tapi sepertinya dia kurang sehat. Sedari masuk tidak bersemangat, jelas Safira. Nitip sebentar, aku akan ke sana sekarang, pungkasku. Kemudian mematikan telepon. Mas Sandi menatapku tanpa bertanya pun. Aku tahu dari tatapan itu, dia ingin bertanya. Mungkin tidak enak atau menjaga perasaan wanita di sampingnya. Sanum jatuh di sekolah. Aku akan menjemputnya sekarang, ujarku, membuat kening ayah dari putriku mengkerut. Kok bisa jatuh? Bagaimana keadaan dia sekarang? Mas, kamu apa-apaan sih? Malah nanyain anak yang lain, sedangkan anak kita lagi berjuang di dalam sana. Mawar protes, keberatan dengan pertanyaan Mas Sandi padaku. Cahaya ada di dalam karena kecerobohan kamu. Gak becus jadi ibu. Aku akan menjemput Sanum. Kamu tunggu di sini. Gak bisa. Biarkan ibunya yang jemput. Kamu gak usah kemana-mana. Kalau nanti dokter nanyain kamu dan minta pendapat kita sebagai orang tua Cahaya, gimana? Mas Sandi mengacak rambutnya hingga sangat berantakan. Wajahnya semakin kusut dengan penampilan yang acak-acakan. Aku yang menyaksikan perdebatan mereka hanya bisa diam menikmati suguhan drama rumah tangga itu. Bukan puas, tapi sangat menyayangkan sikap keduanya yang tidak bisa dewasa. Selalu mengedepankan amarah saat menghadapi masalah. Mawar benar mas, sebaiknya kamu tetap di sini. Biarkan aku yang jemput Sanum. Baguslah kalau tahu diri. Sudah sana pergi, ngapain diem aja? Ngarep diantarin sampai parkiran, ujar Mawar dengan lirikan tajam dan ucapan ketusnya. Aku tidak bicara lagi, langsung meninggalkan mereka untuk pergi ke sekolah Sanum. Ada-ada saja masalah hidupku ini. Belum juga tahu keadaan Cahaya, sudah ditambah lagi dengan Sanum yang tidak mau melanjutkan pelajaran. Bersambung.